menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh
Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, Kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat yang diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Voice of Nafiri. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, kita persiapkan kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Dari awal katakan besar dan ajaiblah Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, ajaiblah karya-Mu. Haleluya, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Benar Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Kau Allah yang layak kami puji, kami sembah dalam setiap masing-masing pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di hari ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, peribadatan kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Kami buka ibadah ini, kami alaskan dengan satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah kita buka dengan doa. Saat ini mari kita memuji membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, kita puji Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, haleluya, amin, haleluya. Oh, nama Yesus yang menghibur
jemaat Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita yang paling terbaik untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Tiada pernah kami ragukan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah yang ada di sisi kami, kami tidak akan takut karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Tiada pernah aku ragukan kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, haleluya Tuhan. Haleluya, kami tak takut, kami percaya kami punya Allah yang besar. Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kau penolong dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Di kananku takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, haleluya, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang sebab Yesus takkan ku goyang, takkan ku goyang sebab Yesus. Sekali lagi, takkan ku goyang, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya Yesus. Benar ya Bapa, takkan pernah kami akan goyang Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau ada bersama dengan kami, kalau Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, tak pernah terbatas kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami terlalu bersyukur karena Engkau ada bersama dengan ibadah kami pada sore hari yang indah ini. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pakai hamba-Mu, biar Engkau urapi dia, ada jamahan kasih-Mu, dan Kau memberikan mujizat yang baru dalam kehidupannya. Pakai dia dimanapun dia pergi dan berada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam dan akan menerima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi pada saat ini dalam program Voice of Nafiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya ingin sekali membagi kebenaran firman Tuhan dengan sesuatu hal yang harus menjadi perhatian khusus kita
pada saat-saat ini. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ayat yang sudah saya jadikan dasar kebenaran firman Tuhan pada saat ini merupakan sebuah peristiwa di mana sesudah Musa menyuruh 12 orang yang mewakili 12 suku Israel sampai di dekat Kanaan, maka Musa menyuruh ke-12 orang ini untuk mengintai negeri ini atau negeri Kanaan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Dan pergilah ke-12 orang pengintai ini. Setelah mereka melihat apa yang ada di tanah Kanaan, maka mereka kembali. Pada awalnya ke-12 orang pengintai ini melaporkan hal-hal yang luar biasa. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sangat baik, tanah yang subur, tanah yang menjanjikan. Ya. Tetapi kemudian 10 orang pengintai yang lain melaporkan bahwa tetapi di sana juga di samping ada tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang menjanjikan, tetapi juga ada raksasa-raksasa yang menjaga tanah ini. Sehingga membuat mereka kemudian tidak ingin untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Berbeda dengan 2 orang pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka memang melaporkan hal yang sama. Tetapi kata dari Yosua dan Kaleb kepada Musa, memang betul ada raksasa. Tetapi seperti janji Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14, aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Itu dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka berkata bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan orang-orang raksasa yang ada di tanah Kanaan. Ya. Kemudian terjadilah perdebatan, terjadilah pemberontakan Bapak Ibu. Ya. Pemberontakan itu artinya perlawanan. Sesuatu tindakan yang tidak mau menuruti perintah. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan telah menyuruh bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Bangsa ini telah disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Memang melihat keadaan tidak mudah. Seringkali juga ini menjadi cerminan kita. Seringkali kita alami dalam hidup ini. Ya. Kita memang tahu Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi seringkali ketika kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kemudian timbullah sikap yang melawan, sikap yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata kepada bangsa ini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan melawan perintah Tuhan.
Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita semua ya adalah Israel rohani yang dijanjikan berkat yang berkelimpahan. Ya. Tuhan akan menolong kita, memelihara kita, memberkati kita. Bahkan kepada bangsa Israel setiap tanah, jengkal tanah yang engkau injak akan menjadi milikmu. Ya. Tetapi ketika kita sudah menghadapi tantangan, pergumulan, seringkali kita fokus kita salah. Bukan melihat berkat, kita bahkan melihat fokus kita kepada tantangan dan pergumulan. Seringkali dalam menghadapi masalah yang besar kita lupa bahwa ada Tuhan yang besar di belakang dari persoalan yang kita hadapi. Seringkali kebesaran Tuhan itu tertutup dengan tantangan, pergumulan, masalah yang sementara kita hadapi. Tapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Yosua dan Kaleb berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Yosua dan Kaleb itu menghadapi tantangan. Yaitu ancaman. Di ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Yosua dan Kaleb itu mendapat perlindungan dari Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu akan menemukan di mana kita tidak mau menuruti perintah. Di mana kita tidak mau menjadi orang-orang yang setia, yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dan memang menghadapi tantangan dan pergumulan seringkali Bapak Ibu, ketaatan kita itu diuji. Ya, untuk menang terhadap tantangan dan pergumulan. Seringkali iman kita diuji. Kehidupan kekristenan kita diuji. Tapi hati-hati, saya mau mengingatkan kita semua pada saat ini. Jadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan yang mau taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah pengalaman dari bangsa yang besar, bangsa Israel, yang kita akan lihat dalam kitab Bilangan pasal 16. Ya. Kitab Bilangan pasal 16, ayat 1 sampai ayat 2. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa dari bangsa Israel. Bilangan pasal 16 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pengalaman pahit ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika Korah, Datan dan Abiram ini membawa 250 orang pemimpin-pemimpin suku yang kenamaan. Bukan orang-orang biasa. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, seringkali kita berada dalam posisi yang baik. Kita ada dalam posisi pelayanan yang baik. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Kita seringkali kita merasa kita sudah menjadi seseorang yang terbaik. Ya baik itu dalam kehidupan sekuler, termasuk juga dalam kehidupan rohani Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekalipun kita secara rohani kualitas kita tinggi, ingat jangan memberontak kepada Tuhan. Ya. Jangan memberontak sekalipun Korah, Datan dan Abiram berserta dengan 250 pemimpin-pemimpin yang kenamaan. Ya. Mereka memberontak terhadap Tuhan.
Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi kita melihat ayat 30 dari kitab Bilangan pasal yang ke-16 ini, 60 sampai 62. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga hidup mereka turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Akhir cerita dari pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Karena mereka melawan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Maka kebinasaan jadi bagian mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus. Rasul Paulus berkata, Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sama seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus telah mati berkorban bagi kita karena dia mengasihi kita. Tuhan Yesus berkorban karena dia ingin kita diberkati. Dia ingin kita menikmati keselamatan kekal. Tetapi kalau kita menyadari bahwa pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita umat manusia, mari kita mau hidup sebagai anak-anak yang taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan melawan perintah Tuhan. Jangan kita tidak penurut akan kebenaran firman Tuhan. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat berkat demi berkat. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Bahkan kepada Yosua dan orang Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ini pesan dari Musa kepada pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Musa yaitu Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mempunyai hati yang teguh, bersungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ya. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan memberontak. Lakukan saja firman Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pengalaman bangsa Israel. Bahkan ketika sesudah itu Yosua membawa bangsa yang besar ini menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ketika imam-imam yang memikul tabut perjanjian itu menginjakkan kaki di sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terbelah. Tetapi perlu ada ketaatan dari para imam, perlu ada ketaatan dari umat-umat Tuhan untuk melangkah. Sekalipun mereka tahu bahwa sungai Yordan itu cukup dalam. Tetapi karena mereka melakukan perintah Tuhan, mereka melangkahkan kaki ke sungai Yordan, maka mereka melihat pertolongan dan mujizat Tuhan berlaku dalam hidup mereka. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, ini pun yang menjadi pengalaman kita. Kita sama-sama tahu Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Kita sama-sama tahu Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk memberkati kita. Tuhan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang
Begitu banyak janji Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi raksasa yang kita hadapi di jalan kita, maka kita lupa ada Tuhan yang besar di balik dari semua persoalan kita. Ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat manusiawi ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita melihat jalan buntu. Tetapi jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan melawan kepada perintah-perintah Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat mujizat. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh tantangan akan kita hadapi. Tapi lakukan saja firman Tuhan. Beribadah terus kepada Tuhan. Berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Setia melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat kalau Tuhan yang mencurahkan berkat, tidak ada yang mampu menahan berkat. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang mampu menahan jalan kita. Tidak ada yang mampu menutup jalan kita. Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagi buat kita pada saat ini. Saya mau motivasi Bapak Ibu sekalian, tetap kuat, ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memperhatikan kita, Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan Dia tahu bagaimana cara untuk memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, menghadapi raksasa-raksasa. Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi pergumulan. Kita datang kepada Tuhan. Ya, dengan kita datang kepada Tuhan maka kita punya kekuatan yang baru, semangat yang baru. Untuk kita mau tetap melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini mungkin engkau sedang berada dalam keadaan dilema.
Di satu sisi engkau tahu bahwa Tuhan sanggup memberkatimu. Tetapi di sisi yang lain engkau sedang menghadapi raksasa-raksasa. Nah, seringkali yang jadi masalah, fokus kita berubah. Seharusnya kita melihat janji Tuhan. Tapi seringkali pandangan kita berfokus kepada pergumulan, tantangan, raksasa-raksasa. Bapak Ibu, saat ini saya ingin menghimbau kita, mari kita tetap mau melakukan firman Tuhan. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak menurut perintah Tuhan. Bapak Ibu, kebinasaan akan jadi bagian kita jika kita memberontak terhadap Tuhan. Tapi selama engkau lakukan kebenaran firman Tuhan, bertindak hati-hati, tidak berjalan serong ke kiri maupun ke kanan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Biar kita punya semangat yang baru, kita punya keinginan untuk menang terhadap tantangan dan pergumulan. Ya, lakukan firman Tuhan, maka engkau diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, mungkin juga fokusmu sedang berubah. Saat ini engkau tidak lagi melihat Tuhan yang besar, engkau melihat raksasa-raksasa. Tapi kita mau berdoa, kita minta Tuhan biar iman kita dibangkitkan, biar semangat kita dipulihkan, biar kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan ada di balik setiap percobaan, setiap tantangan dan pergumulan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan janji Tuhan bagi orang-orang Israel, aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dan Bapak Ibu sedang bergumul, membutuhkan pertolongan Tuhan, letakkan tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami percaya janjimu ya dan amin bagi kami umat-umat pilihan-Mu. Tuhan berjanji untuk membela kami. Tuhan berjanji menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan siapkan bagi kami. Tapi kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi raksasa-raksasa, kami sedang berada dalam ancaman, kami sedang Tuhan menghadapi permasalahan, tantangan dan pergumulan yang sukar, sulit. Tuhan, kami tahu seringkali fokus kami Tuhan tidak kepada Tuhan sumber berkat dan pertolongan.
Tapi saat ini ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami percaya kalau kami lakukan firman Tuhan dengan setia, kami percaya ada berkat demi berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Sekalipun kami akan menghadapi tantangan, kami akan mengalami ancaman dan lain sebagainya, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya berkat demi berkat akan kami nikmati. Malam ini, pada saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan, masalah, beban yang mereka pikul. Bahkan mungkin mereka sedang menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa Surgawi, biar Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Biar mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada Tuhan yang besar di balik persoalan kami. Kami percaya ada Tuhan yang perkasa di balik raksasa yang sementara kami hadapi. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, biar kemenangan-Mu jadi bagian umat-umat-Mu. Tolong umat-umat-Mu Bapa dalam setiap apa permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan beri jalan keluar. Engkau menolong mereka, memberkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan, dalam profesi mereka, apapun yang mereka hadapi. Keluarga mereka, bahkan semua aspek hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, biar Tuhan mengajar kami untuk hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan kami percaya di balik tantangan dan pergumulan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kami sehingga yang lemah menjadi kuat, yang susah terhibur, yang tertutup jalan dibukakan jalan, bahkan yang sakit, yang menderita disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada berkat yang sempurna yang kami nikmati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk ada bersekutu pada saat ini. Bersatu hati kami berdoa untuk pelayanan Voice of Nafiri. Berkati pelayanan ini Bapa Surgawi. Pelayanan ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati begitu banyak orang. Oleh sebab itu biar program ini dapat berjalan terus dengan baik. Oleh sebab itu kami berdoa memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Tuhan berkati dia Tuhan. Dengan kesehatan yang prima, perlindungan Tuhan yang sempurna, pengurapan Tuhan yang dahsyat. Untuk dia dapat memimpin jemaat, memimpin organisasi dengan baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih para pengerja, para staf pengembalaan, bahkan multimedia, kru dari Voice of Nafiri diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami bersyafaat bagi bangsa dan negara. Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan, kami percaya ada pemulihan yang terjadi. Pandemik yang sedang kami lewati Tuhan dapat berakhir. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah pusat hingga daerah, provinsi Sulawesi Utara. Tuhan, kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya memberi apresiasi kepada Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti terus program Voice of Nafiri. Kiranya program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, ya, memberi kekuatan iman sehingga berkat-berkat Tuhan jadi bagian Bapak Ibu sekalian. Ya, saya senang kalau Bapak Ibu bisa menekan tombol like, ya, atau memberi komen dalam program ini, ya. Atau kalau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan melalui program YouTube atau channel YouTube dari GPD Samrat,
Bapak Ibu yang belum menerima notifikasi, Bapak Ibu harus menekan ya, tekan huruf subscribe gitu ya. Ditekan di situ, kemudian bunyikan lonceng di sampingnya supaya Bapak Ibu bisa menerima semua pemberitahuan dari kami ya. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga bisa share program ini ya melalui media sosial yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa memberi komen segala macam ya. Puji Tuhan, semata-mata kami ingin dapat feedback atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian mengenai program ini. Kalau ada saran dan usul atau masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa masukkan di kolom komen. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu juga kalau Bapak Ibu terberkati dengan program ini dan ingin memberkati pekerjaan Tuhan ini dengan persembahan kasih, bisa memberi dengan melalui aplikasi keuangan ya, dengan men-scan barcode-nya, QR scan-nya. Kemudian juga Bapak Ibu dapat memberi melalui rekening bank yang sudah tertulis di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, itu saja mungkin penyampaian saya buat Bapak Ibu, tetap semangat, tetap kuat, ingat ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin untuk kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap semangat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.